Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Sahabat sekalian yang semoga dijaga oleh Allah Rabbul Alamin, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Karena sungguh hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Sahabat sekalian, jika bukan karena pertolongan Allah, kita tidak akan mampu melakukan apa-apa. Tidak akan mampu kita beribadah kepadanya. Sebagaimana kita tidak akan pernah mampu untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram. Karena itu, ketika seorang muadzin mengumandangkan azan, hayya 'alas shalah, maka jawaban kita adalah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dari Allah. Karena kita memang makhluk yang lemah. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, faidah berikutnya yang ingin saya bagi untuk kawan-kawan sekalian sebagai penuntut ilmu, sebagai pelajar, bahwa kita harus selalu berusaha untuk meninggalkan maksiat. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Ad-Da' wad Dawa, sebagaimana hal ini pun pernah saya sampaikan, beliau berkata, maksiat itu memiliki akibat buruk dan merusak hati, merusak badan, dan merusak kehidupan dunia juga akhirat seseorang. Yang dampak buruknya itu begitu besar sehingga hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara dampak buruk kemaksiatan adalah terhijabnya atau terhalangnya seseorang dari ilmu. Karena ilmu adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan dalam hati seseorang. Sementara maksiat itu memadamkan cahaya ilmu. Suatu hari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala duduk di hadapan gurunya, yaitu Al-Imam Malik. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Al-Imam Malik takjub akan kecerdasan Al-Imam Asy-Syafi'i. Lalu beliau berkata, Inni arallaha qad alqa ala qalbika nura fala tutfi'hu bidhulmatil ma'siyah. Sungguh aku melihat Allah Subhanahu wa ta'ala telah meletakkan cahaya dalam hatimu. Maksudnya cahaya ilmu. Maka janganlah kau padamkan dengan gelapnya maksiat. Ilmu adalah cahaya, maksiat adalah kegelapan. Al-Imam Asy-Syafi'i pun rahimahullah pernah berkata, Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala a'lam bi anna al-ilma fadlun wa fadlullah la yu'tah asin. Aku mengadu kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalan. Lalu beliau mengajariku agar meninggalkan maksiat.
Caranya tinggalkan maksiat. Beliau berkata, ketahuilah ilmu itu karunia Allah, dan karunia Allah tidak diberikan kepada para pelaku maksiat. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 29, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan, furqan pembeda, dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Muhammad ibnu Ishaq mengatakan bahwa yang dimaksud dengan furqan pada ayat tersebut adalah pembeda antara kebenaran dan kebatilan, yaitu ilmu, sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tattaqullah yaj'al lakum furqanan. Jika kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadamu furqan, yaitu ilmu yang dengannya kamu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Termasuk dalam masalah ini adalah firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 282. Allah berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah akan memberikan untuk kalian ilmu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, fakullun min ta'limir rabb wa taqwal 'abdi yuqaribul akhar wa yulazimuhu wa yaqtadih. فَمَتَى عَلَّمَهُ اللَّهُ الْعِلْمَ النَّافِعَ اقْتَرَنَ بِهِ التَّقْوَى بِحَسَبِ ذَلِكَ وَمَتَى اتَّقَاهُ زَادَهُ مِنَ الْعِلْمِ وَهَلُمَّ جَرَى. Artinya masing-masing dari ilmu yang Allah berikan dan ketakwaan seorang hamba itu saling tarik-menarik. Maksudnya ketika Allah memberikan untuk seseorang ilmu yang bermanfaat, pasti disertai dengan ketakwaan sesuai dengan ilmu yang bermanfaat tersebut. Dan ketika seorang hamba bertakwa kepada Allah, maka Allah pun akan menambahkan untuknya ilmu. Seperti itu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan maksiat di antara sebab paling utama seorang hamba itu kehilangan ilmu yang telah Allah berikan kepadanya. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, inni la ahsibur rajula yansal ilma bil khati'ati ya'maluha. Sungguh aku telah menganggap seseorang itu lupa akan ilmu karena kesalahan yang dia lakukan. Maksudnya kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang, itu adalah sebab utama Allah mencabut ilmu dari orang tersebut. Walhasil sahabat sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, hayu kita senantiasa introspeksi diri, berusaha memperbaiki diri, mendekati Allah Rabbul Alamin, dan menjauhi segala perbuatan maksiat. Tentunya saya di sini hanya sebatas mengingatkan, hanya sebatas menyampaikan. Sementara yang memberikan taufik, kemampuan kepada kita sehingga kita bisa melakukan semua ini hanyalah Allah. Karena itu kita minta kepada Allah Rabbul Alamin, ya Allah, jauhkanlah diriku dari segala kesalahanku, sebagaimana Engkau menjauhkan antara barat dan timur. Sesuai dengan doa istiftah yang kita baca, Allahumma ba'id baini
wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Sahabat sekalian, demikianlah faidah yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhukum fillah Abu Sumayyah bin Sarbini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.